Selamat malam, Amang Inang, seluruh jemaat GKP Penjernihan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam hari ini, saya mengundang kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan sejenak. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Amang Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ada dua hal yang ditekankan oleh firman Tuhan untuk kita pahami dan mengerti serta kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang ke-7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang kedua, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kehidupan orang Kristen sangat dipengaruhi oleh doa. Karena itu, nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen disebut adalah doa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tanpa doa, maka hubungan kita dengan Allah tidak akan baik. Hubungan kita dengan sesama juga tidak akan baik. Dan di awal firman Tuhan ini dikatakan, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Dan di akhir firman Tuhan ini dikatakan, karena ialah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Artinya pusat kehidupan kita untuk membangun relasi yang baik dengan Allah adalah dalam doa. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus datang kepada Allah, kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam doa. Saat-saat ini Amang Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus merupakan saat-saat di mana kejadian-kejadian berbagai bencana terjadi secara terus-menerus tanpa henti melanda berbagai daerah di tengah-tengah negara kita, bahkan secara umum di negara kita secara menyeluruh. Belum lagi pulih rasa ketakutan, trauma yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mengalami bencana oleh karena gempa bumi, oleh karena tsunami, oleh karena banjir bandang, oleh karena meletusnya gunung berapi, dan berbagai hal muncul kesulitan-kesulitan yang melanda daerah-daerah di negara kita secara umum, seluruh negara, bahkan dunia dilanda oleh virus corona. Itu merupakan persoalan, itu merupakan pergumulan, itu merupakan kesulitan yang baru, persoalan yang baru yang muncul dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, melalui firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama, kita harus dapat menguasai diri dan jadilah tenang. Ayat
ketujuh. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Amanginah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus dapat menguasai diri? Yaitu karena hanya orang yang dapat menguasai diri yang dapat berdoa dengan baik. Kalau kita tidak dapat menguasai diri, hidup kita akan hancur. Hidup kita pasti akan hancur. Tetapi ketika kita berusaha untuk tenang, kita akan dapat menghidupi nilai kerajaan Allah melalui pikiran yang tenang, melalui hati yang tenang. Kita datang kepada Tuhan, dan disitulah kita mendapat keteduhan hati, sehingga kita tidak terpengaruh untuk mengikuti arus dunia yang menuju kebinasaan. Maka di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami seperti pada saat ini, kita harus mampu menguasai diri sehingga kita dapat menghidupi nilai kerajaan Allah sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan. Yang kedua, sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh adalah sesuatu tindakan yang benar-benar dilakukan itu dari hati, diperbuat itu berdasarkan hati dan roh Allah yang menggerakkan. Semuanya tertuju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengasihi dengan sungguh-sungguh itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kasih adalah nilai hidup tertinggi seorang Kristen. Walau di dunia pada saat ini sudah mulai tawar pudar dengan kasih, tetapi firman Allah mengatakan orang Kristen, orang percaya harus tetap hidup dalam kasih. Karena hanya kasih, maka kita bisa disebut sebagai pengikut Kristus. Karena Kristus sendiri adalah kasih, maka kita juga harus hidup dalam kasih. Tanpa kasih kita tidak akan bisa hidup dengan damai, dengan tentram. Tanpa kasih gereja juga pasti akan mati. Tetapi kasih harus diaplikasikan. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita harus mengaplikasikan kasih dalam hidup kita. Ayat 9 dikatakan dalam firman Tuhan ini, berikanlah tumpangan seorang akan yang lain. Artinya adalah kita harus memiliki kerelaan hati, keterbukaan hati untuk menolong sesama kita, menolong orang lain. Memberikan tumpangan artinya memberikan nilai yang baik terhadap orang lain, yang dilakukan bukan karena terpaksa, tetapi yang dilakukan oleh karena memang memiliki dasar kasih dalam kehidupan kita. Dan di ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Maksudnya ialah kita harus bertindak, tidak hanya memikirkan dan memperkatakan, tetapi ada action, perbuatan secara nyata, secara langsung. Kasih itulah yang diberikan, yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita untuk kita lakukan. Kita harus ingat, firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi, kasihilah maka kamu akan dikasihi, kuatkanlah maka kamu juga akan dikuatkan, hiburlah maka kamu juga akan dihibur. Dan di ayat 11 dikatakan, hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita setia menjadi orang Kristen yang selalu berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Inilah ciri orang Kristen yang disebutkan dalam firman Tuhan ini. Hidup orang Kristen yang harus menjadi berkat bagi dunia. Oleh karena itu, ingatlah selalu,
firman Tuhan disampaikan bagi kita. Jadilah berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau menunjukkan hidup kami sebagai orang Kristen. Kami mau mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan dan banyak orang diberkati. Tuntunlah kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar, namun dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tolonglah kami untuk mengerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, yang akan menjaga dan menemani kami sepanjang malam hari ini, sehingga kami beroleh keamanan, beroleh ketenangan daripada Tuhan. Berkatilah kami sepanjang malam hari ini, dan esok hari kami kembali memperoleh kekuatan, semangat baru, dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Kami aminkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami, hidup kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin.